itu ada gap, nanti gapnya ini diukur. Terus ada moldnya, ini tempat untuk masuknya fluid. Kemudian di dalam itu eh, ada dua jarum. Jadi prinsip kerjanya itu dia ada yang fix sama ada yang move gitu. Jadi ada yang tetap. Jadi ada terus juga ada yang bergerak. Jadi batuannya itu nanti hancur. Terus di sini ada dia ini untuk sebagai untuk mengatur besar kecilnya batu umpan. Terus terakhir di sini ada tempat umpan yang sudah atau feed yang sudah dikasih tadi. Nah, terus nanti dia ini juga diukur diameternya. Setelah didapat dimasukkan ke dalam ayakan. Pokoknya dia itu variasi ukurannya macam-macam. Nanti setelah diayak sampelnya itu ditimbang tiap ayakan yang tertinggal, setiap sampel yang tertinggal diayakan. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada ground counting. Jadi yang saya pegang sekarang ini adalah papan ground counting. Jadi fungsinya itu untuk menghitung persentase mineral pada batuan, menentukan mineral yang dominan, dan untuk mengetahui dapat mengklasifikasikan batuan tersebut. Nah, jadi di papan ini terdapat grid atau kotak-kotak dengan ini yang kalau bisa dilihat ini A sampai J ke bawah dan 1 sampai 10 ke atas. Nah, untuk prinsip kerjanya itu jadi mineral-mineral yang ada disebar di sini, terus dilihat dan dilihatnya menggunakan kaca pembesar atau mikroskop untuk mengetahui mineral yang dominan serta untuk mengetahui mineral yang terikat dan bebasnya. Jadi fungsinya A, B, C, D sampai J ini dan 1 sampai 10 ini untuk mempermudah perhitungan, misal A1, B2 dan seterusnya. Sekian, terima kasih. Selanjutnya di sini ada uji settling test. Jadi settling test itu adalah suatu pengaliran berbentuk kolam yang berfungsi sebagai kolam pengendapan tailing. Nah, untuk prinsip kerjanya di sini itu ada tabung kaca yang akan diisi air dengan zeolit. Nah, nanti diisi setiap kolam pengendapan yang ada. Selanjutnya di sini kolam pengendapan terbagi menjadi 5. Jadi untuk kolam pertama ini berisi 2% solid, terus yang kedua 2% solid dan 5 gram kapur, terus yang ketiga 5% solid, terus yang keempat 5% solid plus 10 gram kapur, terus yang terakhir ini 10% solid. Nah, jadi cara kerjanya nanti semua ini di kacau-kacau, digaduk-gaduk, terus dicatat, disiapkan stopwatch dan dicatat dan dicatat setiap kecepatan pengendapan yang ada. Selanjutnya ada pengujian panning atau dulang. Nah, fungsinya sendiri untuk memisahkan konsentrat dari tailing. Nah, untuk cara kerjanya, jadi dia itu diputar secara jarum jam dan terdapat 4 gaya. Yang pertama, gaya gravitasi, gaya dorong air, gaya sentrifugal, sama gaya gesek. Jadi prinsip kerjanya dikasih begini, terus dia itu ada air keluar sama air masuk. Nanti kalau sudah dianu pelan-pelan begini. Nah, setelah itu ada 3 jenis pendulangan. 3. Yang pertama itu pendulangan emas, pendulangan baterai, sama pendulangan dulang plastik. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya di sini ada pengujian tabling dan swishing. Untuk tabling sendiri menggunakan shaking table. Jadi prinsip kerjanya itu meja ini dialiri air, terus dia itu bergoyang. Nah, nanti untuk mineral pengotornya nanti dia akan
keluar, dan mineral berharganya itu dia akan tetap tinggal. Jadi yang mempengaruhi di sini yaitu densitas airnya. Selanjutnya ada switch box. Jadi prinsip kerjanya hampir sama dengan setting table tadi, cuman bedanya dia ini hanya dialiri air saja dan dia tidak goyang. Jadi yang mempengaruhi di situ di sini yaitu ketinggian alat sama kemiringannya. Untuk setting table juga sama kemiringan. Jadi untuk kemiringan yang dipakai biasa 5 derajat dan 8 derajat. Nah, prinsip kerjanya sama, jadi densitas yang lebih kecil dia akan mengalir dan yang lebih berat dia akan tinggal sebagai konsentrat. Sekian dari saya, terima kasih. Terakhir di sini ada pengujian flotasi. Jadi yang saya sekarang ini adalah alat flotasi. Nah, flotasi sendiri itu dia pemisahan satu mineral atau lebih dengan mineral lainnya melalui pengampungan. Jadi prinsip kerjanya itu dia kita masukkan air ke dalam sini, terus kita turunkan ini. Setelah itu kita masukkan mineral yang sudah kita campur dengan deterjen dan solar. Kemudian nanti dia itu ada muncul gelembung-gelembung. Nah, nanti gelembung itu yang kita ambil sebagai konsentrat. Nah, untuk mineral sendiri ini terdapat 2 macam, ada polar yaitu senang dengan air, dan non polar yaitu senang dengan udara. Untuk reagennya sendiri itu terdapat 3. Yang pertama itu kolektor, modifier, sama fraktor. Sekian dari saya, terima kasih.